Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wauda Soya. NIM saya 0502363559. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, jurusan Sistem Informasi dari UP BJJ Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas 1 algoritma dan pemrograman. Soal pertama, buatlah rangkuman dari bahan dan materi dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5. Dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pusaka minimal 5. Berikut rangkumannya. Algoritma merupakan serangkaian langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam pemrograman komputer. Dalam konteks ini, algoritma berperan sebagai fondasi dalam merancang program yang efisien dan efektif. Pemrograman komputer, di sisi lain, adalah proses implementasi algoritma ke dalam kode yang dapat dijalankan oleh komputer. Pentingnya pemahaman algoritma dalam dunia pemrograman tidak dapat diabaikan dengan algoritma yang baik. Pengembang dapat menciptakan program yang tidak hanya berfungsi dengan benar, tapi juga optimal dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, algoritma juga memungkinkan pengembangan solusi yang dapat diadaptasi untuk berbagai masalah serupa di masa depan. Berikut daftar pustakanya. Nomor 1, Binus University 2023 tentang algoritma dan pemrograman. Fondasi kesuksesan dalam dunia teknologi. Berikut linknya. Telkom University 2023 tentang pengertian algoritma dan pemrograman dalam dunia teknologi. Berikut linknya. Hotner, apa itu algoritma? Hotger 2023 tentang apa itu algoritma dan pemrograman, arti, cara kerja, dan contohnya. Berikut linknya. Nomor 4, CML ABS 2023 tentang konsep algoritma dan pemrograman dalam dunia TI. Berikut linknya. Telkom University 2023 tentang algoritma pemrograman dan pengertian fungsi dan jenis-jenisnya. Berikut linknya. Kompasiana 2023 tentang algoritma dan dunia pemrograman prodi teknik informatika. Berikut linknya. 7, Go Campus 2023 tentang apa hubungan antara algoritma dan pemrograman. Berikut linknya. Binus University 2024 tentang algoritma pemrograman, pengertian, cara kerja, dan fungsinya. Berikut linknya. B. Sejarah Java dan pengembangan sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Berikut materinya. Bahasa pemrograman Java dikembangkan pada awal 1990-an oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems melalui proyek yang dikenal sebagai The Grand Project. Awalnya bahasa ini dinamakan OAK, namun kemudian diubah menjadi Java, yang terinspirasi dari Coffee Java. Java dirancang dengan prinsip words, once, run, and where, memungkinkan kode yang ditulis dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu modifikasi signifikan. Seiring waktu, Java mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia.
Keunggulan Java terletak pada portabilitas, keamanan, dan dukungan komunitas yang luas. Banyak perangkat lunak dan aplikasi yang dikembangkan menggunakan Java, termasuk Eclipse, salah satu Integrated Development Environment atau disingkat dengan IDE, yang populer untuk mengembangkan aplikasi Java, atau Android Studio, IDE resmi untuk mengembangkan aplikasi Android yang berbasis Java. Berikut tabel pustakanya, ada 8. Berikut adalah soal nomor 2. Berikut soalnya. Buatlah algoritma bentuk flowchart dan basis kode kasus berikut. Buatlah algoritma dan bentuk flowchart dan basis kode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C. Golongan A, golongan B, golongan C, tugas ini minta kita untuk membuat algoritma dan bentuk, yaitu flowchart dan basis kode yang menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan karyawan A, B, dan C. Selanjutnya, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Penghasilan karyawan dihitung dari gaji pokok sesuai dengan golongan ditambah gaji lembur berdasarkan jam lembur. Berikut contoh bentuk algoritma pseudocode. Algoritma hitung gaji karyawan, deklarasi golongan, petik 2 karakter jam lembur, petik 2 integer gaji pokok gaji lembur total gaji, petik 2 real, deskripsi input golongan dan input jam lembur. Menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika tidak, jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika tidak, jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Jika tidak, tulis golongan tidak valid keluar. Selanjutnya, menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 0,30 gaji pokok. Jika tidak, jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 0,32 dari gaji pokok. Jika tidak, jika lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya 0,34 dari gaji pokok. Jika tidak, jika lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 0,32 dari gaji pokok. Jika tidak, jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka jam lemburnya 0,38 dari gaji pokok. Jika tidak, hitung total gaji dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Tulis total penghasilan RP seberapa, total gaji
terakhir L selesai. Berikut contoh algoritma dalam bentuk flowchart. Yang pertama start atau mulai, lanjut ke bawah. Di sini ada input terbagi menjadi dua, input golongan dan input jam lembur. Sini kita membahas input golongan dulu. Golongan A, di sini ada pilihan iya atau tidak. Jika iya, itu gaji pokoknya 5 juta. Jika tidak, kita lanjut ke golongan B. Pilihannya ada ya atau tidak juga. Kalau pilihannya ya, gaji pokoknya 6.500.000. Jika tidak, kita lanjut ke golongan C. Jika ya, gaji pokoknya 9 juta. Jika pilihan tidak, itu output golongan tidak valid. Langsung selesai. Lanjut ke inputan kedua. Jika karyawan memiliki jam lembur, terdapat beberapa. Yang pertama, jika jam lemburnya 1, pilihannya ya atau tidak, gaji lemburnya 0,30 dari gaji pokok. Jika tidak, lanjut ke jam lembur 2 jam lembur, pilihannya ya atau tidak. Jika ya, gaji lemburnya 0,32 dari gaji pokok. Jika tidak, gaji lemburnya 3 jam. Jika ya, gaji lemburnya 0,34 dari gaji pokok. Jika tidak, lanjut ke gaji lemburnya 4 jam. Jika ya, gaji lemburnya 0,32 dari gaji pokok. Jika tidak, gaji lemburnya menjadi 5 jam atau lebih. Gaji lemburnya 0,38 dari gaji pokok. Berikut di bawahnya, gaji lembur sama dengan ini proses tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Yang di atas tadi prosesnya. Ini input golongan tidak valid. Proses tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Ini selesai. Di sini jika tidak ada input jam lembur. Jika ada, proses total gaji karyawan berdasarkan gaji pokok plus gaji lembur. Total penghasilan atau gaji. Ini outputnya. Lanjut ke selesai. Selesai sudah tentang tugas nomor 1 tentang algoritma dan pemrograman. Mohon maaf apabila ada kata yang terbelit-belit dan kurang jelas saat penyampaian materi tugas 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.